Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Heida Hidayawati, guru SMA Negeri 1 Cicalengka. Kali ini saya akan membawakan materi kesetimbangan kimia yang dipelajari di kelas 11. Di kelas 10 sudah dipelajari tentang reaksi kimia hanya yang berlangsung satu arah atau berkesudahan. Contohnya, NaOH yang rasanya pahit direaksikan dengan HCl yang rasanya asam, terbentuk zat baru NaCl yang rasanya asin tambah H2O. Tapi kalau kita mencampurkan NaCl dengan air, maka rasanya tetap asin. Artinya tidak terjadi reaksi, tidak akan terbentuk NaOH dan HCl. Maka reaksi tersebut dikatakan berlangsung satu arah atau berkesudahan. Nah, untuk di kelas 11 itu akan dipelajari tentang kesetimbangan kimia, di mana pada reaksi kesetimbangan kimia ini ada persyaratannya. Yang pertama, reaksi harus berlangsung dua arah atau reversibel. Nah, yang bagaimana reaksi yang dua arah? Contohnya, kalau kita mereaksikan PbSO4 yang merupakan padatan berwarna putih, direaksikan dengan larutan NaI yang tidak berwarna, akan terbentuk endapan berwarna kuning dari PbI2 dan larutan NaSO4 yang tidak berwarna. Nah, kalau kita sekarang akan mereaksikan PbI2 yang berwarna kuning dengan larutan Na2SO4, maka akan terbentuk kembali endapan berwarna putih dari PbSO4 dan larutan NaI. Nah, oleh karena itu, artinya reaksi dapat berlangsung dua arah atau reversibel. Sehingga penulisan persamaan reaksinya bisa ditulis dalam bentuk PbSO4 ditambah 2NaI. Nah, kemudian reaksinya atau tanda panahnya ada dua arah, ke kanan dan ke kiri, menghasilkan PbI2 ditambah Na2SO4. Yang kedua, syaratnya adalah reaksi harus terjadi pada ruang yang tertutup atau pada sistem yang tertutup. Kenapa? Karena kalau di ruang yang terbuka, maka kemungkinan ada zat yang keluar sehingga tidak akan tercapai kesetimbangan. Apalagi kalau zatnya berwujud gas, nanti akan menguap. Oleh karena itu, kesetimbangan akan tercapai jika terjadi pada ruang yang tertutup. Yang ketiga, kesetimbangan bersifat dinamis. Apa artinya dinamis? Nah, kesetimbangan itu reaksinya berlangsung terus-menerus secara mikroskopis. Tetapi untuk konsentrasi zat-zat hasil dan reaksinya itu sudah konstan. Makanya reaksi dianggap sepertinya berhenti, padahal reaksinya berlangsung terus-menerus. Konsentrasinya sudah konstan. Kenapa konstan? Karena laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri, atau laju reaksi ke arah hasil reaksi akan sama dengan laju reaksi ke arah pereaksi. Nah, itu yang menyebabkan konsentrasi zat-zat hasil dan reaksinya sudah tidak berubah lagi atau konstan. Maka itu dikatakan keadaan setimbang atau kesetimbangan kimia. Nah, untuk itu bisa juga digambarkan dalam satu kurva atau grafik bahwa konsentrasi hasil bisa lebih besar dari reaksi, bisa juga konsentrasi hasil lebih kecil dari konsentrasi reaksi, atau konsentrasi hasil sama dengan reaksi. Tetapi semuanya atau konsentrasinya itu sudah tidak berubah lagi. Itulah yang dikatakan keadaan kesetimbangan.
Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.